ingin amankan tempat di Liga Eropa. Brighton butuh 1 poin dari Manchester City. Pelatih Brighton Roberto De Zerbi mengaku ingin segera amankan zona Liga Eropa untuk musim depan. Namun niatnya tersebut harus terhalang oleh Manchester City dalam laga lanjutan Premier League pada Kamis 25 Mei 2023. Brighton hanya butuh 1 poin untuk lepas dari bayang-bayang Aston Villa di bawah mereka. Namun, 1 poin dari Manchester City tentu saja akan sangat sulit untuk didapatkan. Terlebih, Manchester City sudah 24 laga tak terkalahkan di semua kompetisi. Alih-alih menyerah, De Zerbi bahkan menantang Manchester City dengan pernyataan bahwa dirinya ingin mengalahkan sang juara bertahan. Kami ingin bermain di Liga Eropa dan untuk melakukan itu, kami membutuhkan 1 poin lagi. Kami ingin bermain dengan serius dan memenangkan pertandingan, ujar De Zerbi dikutip dari BBC. Lolos 2 final, Biragi ingin lihat Fiorentina angkat piala. Fiorentina menjalani musim yang cukup baik dengan lolos hingga 2 final. Melihat pencapaian tersebut, Cristiano Biragi mengaku ingin melihat Fiorentina mengangkat piala musim ini. Fiorentina sendiri lolos ke final Coppa Italia dan Liga Conference musim ini. Namun untuk mengangkat piala, Fiorentina harus taklukkan Inter Milan di Coppa Italia dan West Ham di laga konferensi. Final Coppa Italia menjadi yang terdekat saat ini bagi Fiorentina untuk angkat piala. Biragi sendiri berharap timnya bisa melakukan perayaan kemenangan setelah mengalahkan Inter Milan di final pada Kamis 25 Mei 2023. Saya ingin melihatnya dan tidak membayangkannya, tapi kami selalu mendapat dukungan. Ada antusiasme di Florence dan Anda bisa menghirupnya. Kami di sini siap, kami tahu apa arti bagi Florence. Bersemangat dan tidak ragu untuk selalu menang, ujar Biragi dikutip dari Football Italia. Legenda Italia sebut hukuman Juventus tak adil bagi para pemain. Legenda Italia Fabio Cannavaro ikut angkat bicara setelah Juventus mendapatkan hukuman dari FIGC. Bagi Cannavaro, hukuman tersebut sangat tidak adil bagi para pemain Juventus yang sedang berjuang mengakhiri Liga Italia musim 2022-2023. Sebelumnya, Juventus mendapatkan hukuman pengurangan 15 poin di pertengahan musim. Namun hukuman tersebut sempat dicabut sebelum akhirnya diperbarui menjadi pengurangan 10 poin. Pengurangan poin tersebut membuat Juventus terlempar dari zona Liga Champions musim depan. Juventus bahkan terlempar hingga posisi 7 klasemen sementara dengan koleksi 59 poin. Cannavaro sendiri tidak mempermasalahkan jumlah poin yang diputuskan sebagai hukuman. Cannavaro mempermasalahkan momentum pemberian hukuman yang kurang tepat. Chelsea belum serius kejar Dusan Vlahovic. Ketertarikan Chelsea terhadap Dusan Vlahovic memang ada. Akan tetapi, belum ada keseriusan dari The Blues untuk memulai komunikasi formal dengan Juventus ataupun perwakilan sang pemain. Padahal sebelumnya laporan ESPN mengklaim bahwa Chelsea sudah melempar tawaran resmi pertama ke Juventus. Tawaran tersebut senilai 80 juta euro. Jurnalis Fabrizio Romano tidak membenarkan laporan tersebut. Menurut informasi yang diperolehnya, belum ada tindak lanjut dari Chelsea terhadap Vlahovic. Dari yang saya ketahui, Chelsea belum mengirimkan tawaran resmi apapun kepada Juventus. Dua tim ini juga membantah telah terjadi komunikasi secara formal, ucapnya dalam kanal YouTube. Vinicius tuding Spanyol dan La Liga rasis. Xavi, gak ada gunanya ngomong gitu. Pelatih Barcelona Xavi mengakui tudingan Vinicius Junior yang menyebut bahwa orang-orang Spanyol dan La Liga rasis memang ada benarnya. Gelaran La Liga 2022-2023 pekan ke-35 diwarnai oleh insiden tak terpuji. Ada aksi rasis dari supporter Valencia di Metala yang diarahkan pada bintang Real Madrid Vinicius Junior. Hal tersebut terjadi pada pertengahan babak kedua. Saat laga tengah terhenti, ada supporter di belakang gawang Valencia yang mengucapkan kata-kata tidak menyenangkan pada Vinicius. Kontak saja, Vinicius emosi. Ia sempat menunjuk-nunjuk oknum supporter tersebut. Vinicius Junior tak cuma menjadi target aksi rasisme oleh pendukung Valencia, ia juga dikartu merah oleh wasit.
Usai laga, Vinicius curhat di media sosial. Ia mengklaim orang-orang di Spanyol dan La Liga khususnya adalah orang-orang yang rasis. Xavi memberikan komentarnya terkait curhatan Vinicius Junior tersebut. Ia mengisyaratkan sedikit tidak setuju dengan apa yang diketik Vinicius. Namun ia juga tak bisa membantahnya, sebab faktanya memang ada orang-orang yang memperlakukan orang lain secara berbeda berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Saya pikir gak ada gunanya ngomong bahwa Spanyol atau Liga itu rasis. Tetapi memang ada tindakan rasis dan mereka harus dihukum, tegas Xavi seperti dilansir Football Espana. Barcelona masih terlena dengan euforia juara, malah sedekah poin ke tim di zona degradasi. Strategi Xavi gitu-gitu aja. Barcelona yang baru saja jadi juara di luar dugaan takluk di tangan Real Valladolid pada pekan ke-36 Liga Spanyol 2022-2023. Valladolid yang sedang berjuang menjauh dari zona degradasi sukses menghajar Barcelona dengan skor 3-1. Kekalahan ini sendiri terasa mengejutkan. Pasalnya, Barcelona masih tampil dengan kekuatan penuh. Tidak ada eksperimen yang terlalu berani dilakukan oleh manajer Xavi Hernandez dalam susunan 11 pertama. Para netizen di media sosial beranggapan Barcelona masih terlena dengan euforia juara, bukannya ngotot mencari poin penuh. Barcelona seolah sedekah poin bagi tim papan bawah yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Xavi juga tidak lepas dari kritik. Sang manajer dinilai masih layak diganti meski berhasil mengantarkan Barcelona jadi juara. Pasalnya, strategi Xavi dianggap begitu-begitu saja. Kejutan, nama Antonio Conte masuk bursa sebagai suksesor Luciano Spalletti di Napoli. Napoli telah memulai pencarian pengganti permanen untuk pelatih kepala Luciano Spalletti yang akan meninggalkan klub pada akhir musim. Menurut La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte dan Luis Enrique telah masuk dalam daftar pilihan. Dengan presiden klub Aurelio De Laurentiis sangat ingin merekrut seorang manajer elit. Kepergian Spalletti yang akan segera terjadi hanya tanpa konfirmasi resmi dari pihak klub. Hal ini terjadi setelah adanya keretakan hubungan antara sang juru taktik asal Italia dan De Laurentiis. Pelatih berusia 64 tahun tersebut tidak senang dengan cara presiden Napoli tersebut menangani perpanjangan kontraknya setelah diberitahu mengenai perpanjangan tersebut melalui email. Spalletti dilaporkan mengharapkan perlakuan yang berbeda setelah membawa Partenopei meraih Scudetto yang telah luput dari genggaman selama lebih dari 3 dekade. Dengan Spalletti yang siap untuk keluar, Napoli telah melihat kemungkinan penggantinya, Conte dan Enrique, yang berstatus sebagai pelatih yang nganggur, berada di daftar teratas dalam daftar incaran mereka. Aman, usaha Liverpool angkut McAllister tak diganggu Manchester City. Liverpool bisa bernapas lega sekarang karena usaha mereka untuk memboyong McAllister dari Brighton tak mendapat gangguan dari Manchester City. Liverpool akan melakukan pembenahan besar pada musim panas 2023 nanti. Mereka akan memboyong gelandang-gelandang baru. Lini tersebut memang butuh peremajaan. Selain itu, Liverpool akan kekurangan pemain karena 3 gelandang dipastikan cabut dari Anfield. Ada sejumlah nama pemain yang masuk bidikan Liverpool. Salah satunya adalah McAllister. Liverpool disebut sangat serius ingin mendatangkan Alexis McAllister. Apalagi mereka sebelumnya gagal memboyong Jude Bellingham. McAllister juga dilaporkan siap gabung Liverpool meski mereka tak main di Liga Champions musim depan. Dan yang paling penting, Brighton juga sudah siap melepas sang gelandang. Kartu merah Vinicius dicabut. Valencia dapat sanksi penutupan tribun Mario Kempes. Kasus rasisme yang menimpa Vinicius Junior masuk babak baru. Bukan hanya La Liga, Komite Kompetisi RFF PSSI-nya Spanyol juga mengambil langkah dengan menjatuhkan sanksi kepada pihak Valencia. Vinicius Junior yang menjadi korban rasisme saat membela Real Madrid melawan Valencia di Mestalla. Laga tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan sang tuan rumah. Vinicius sempat tersulut emosinya dan melakukan konfrontasi kepada fans yang ada di tribun belakang gawang.
Aksi pemain 22 tahun itu kemudian mendapat hukuman kartu merah dari wasit yang bertugas. Belum sampai 1 pekan, beberapa keputusan penting telah diambil pihak terkait soal insiden rasisme. Komite Kompetisi RAVF membuat kampanye anti-rasisme usai kasus Vinicius Junior jadi perhatian publik. Duel Real Valladolid versus Barcelona dimulai dengan bentangan spanduk anti-rasisme. Sebelum itu, RAVF juga menjatuhkan sanksi kepada Valencia atas perilaku fans mereka. RAVF memberi sanksi penutupan tribun Mario Kempes South Stand di Mestalla pada 5 kandang Valencia ke depan. Sanksi ini juga berlaku untuk laga La Liga periode musim 2023-2024 yang akan datang. Seperti diketahui, Vinicius mendapat kartu merah karena terlibat upaya kontroversi dengan fans Valencia. Pemain 22 tahun sesuai dengan regulasi akan mendapat sanksi absen 1 pertandingan akibat kartu merah. Namun Vinicius tak perlu absen karena sanksi akumulasi. Sebab RAVF telah mencabut kartu merah yang didapat Vinicius pada duel lawan Valencia. Jadi dia bisa bermain saat Real Madrid menjamu Rayo Vallecano.